teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang tunagrahita atau gangguan intelektual. Apa itu tunagrahita? Gangguan intelektual atau tunagrahita, istilah ini sering digunakan untuk mereka yang mengalami gangguan intelektual atau keterbelakangan mental, atau sering disamakan dengan istilah sebagai berikut. Yang pertama, ada lemah pikiran, keterbelakangan mental, bodoh atau dungu, pandir, tolol atau moron, oligofrenia, educable, trainable, totally defended, mental subnormal, defisit mental, defisit kognitif, cacat mental, defisiensi mental, dan gangguan intelektual. American Association on Mental Deficiency atau AMD yang saat ini dikenal dengan AAMR atau American Association Mental Retardation mendefinisikan retardasi mental sebagai retardasi mental mengacu pada fungsi intelektual umum yang nyata di bawah rata-rata bersamaan dengan kekurangan perilaku adaptif dan terjadi pada masa perkembangan. Dyward dalam Supena DKK 2012 mendefinisikan keterbelakangan mental merupakan kondisi sejak masa perkembangan yang ditandai oleh kurang sempurnanya fungsi-fungsi intelektual sehingga nampak secara sosial. Sedangkan menurut Davidson dan Neil pada tahun 1994, tunagrahita adalah mereka yang secara signifikan intelektualnya berada di bawah rata-rata dengan kemampuan adaptif, behavior yang rendah, dan terjadi pada periode konsepsi sampai usia 18 tahun. Dalam perspektif pendidikan, anak tunagrahita biasanya mengarah pada hambatan intelektual atau kecerdasan anak. Dengan hambatan intelektual akan mengalami hambatan dalam perilaku adaptif, yaitu perilaku dalam melakukan hubungan sosial di masyarakat. Hal tersebut terlihat pada rendahnya kemandirian dan tanggung jawab sosial seorang anak dibandingkan budaya kelompoknya. Misalkan hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas akademik dasar seperti membaca, menulis, aritmatik, konsep-konsep dasar bidang studi, keterlambatan dalam melakukan keterampilan dalam memenuhi kebutuhan dirinya. Selain itu, mereka juga memiliki ketidakmampuan dalam menjalankan tugas-tugas atau peran sosial yang dituntut oleh sosial kelompok lingkungannya, dan gejala-gejala tersebut dapat diamati pada masa perkembangan 18 tahun ke bawah. Klasifikasi tingkat kecerdasan atau skor IQ untuk anak tunagrahita yang banyak digunakan sistem sekolah adalah klasifikasi menurut The American Psychological Association atau APA, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada mild yang mempunyai IQ 55-70, yang kedua ada moderate yang mempunyai IQ 40-55, kemudian ada severe yang mempunyai IQ 25-40, dan ada profound yang mempunyai IQ di bawah 25. Sedangkan anak yang memiliki IQ 71-85 diklasifikasi sebagai anak tunagrahita borderline. Penyebab atau etiologi tunagrahita. Faktor penyebab cacat mental dapat diklasifikasi atas dua sebab. Yang pertama, ada sebab yang bersumber dari luar, yaitu meliputi kekurangan nutrisi dari ibu, keracunan atau efek obat-obatan, kokain, heroin, tembakau, dan alkohol. Ada radiasi sinar X-ray, ada kerusakan otak saat kelahiran karena alat bantu, lahir prematur, panas terlalu tinggi, infeksi pada ibu, rubella, syphilis, atau herpes. Ada tumor otak, anoksia atau kekurangan oksigen, infeksi pada otak, hidrokephalus atau mikrokephalus, gangguan fisiologi atau Down syndrome atau kretinis, pengaruh kebudayaan atau anak yang dibesarkan di lingkungan yang buruk,
Dan yang kedua, ada sebab yang bersumber dari dalam, yaitu sebab dari faktor keturunan berupa gangguan plasma inti atau kromosom abnormality. Beberapa tahun kebelakangan ini, banyak kasus retardasi mental ringan atau mild ternyata disebabkan oleh sindrom-sindrom genetis tertentu. Oleh karena itu, muncul spekulasi bahwa di masa yang akan datang, sindrom-sindrom genetis baru akan ditemukan sebagai penyebab retardasi mental ringan atau mild. Pada anak tunagrahita ringan, kondisi fisik mereka tidak terlihat begitu mencolok atau berbeda dibandingkan anak normal pada umumnya. Biasanya, kelainan fisik yang merupakan gejala bawaan tidak seberat yang dialami kategori severe and profound. Pada tunagrahita berat, biasanya mereka memiliki koordinasi fisik yang buruk dan mengalami masalah di banyak situasi sosial. Mereka juga menampakkan adanya gangguan pada fungsi bicaranya. Mereka hanya bisa berkomunikasi secara vokal setelah pelatihan intensif. Tanda-tanda kelainan fisik lainnya ialah lidah seringkali menjulur keluar bersamaan dengan keluarnya air liur. Kepala sedikit lebih besar dari biasanya. Kondisi fisik yang lemah, mereka hanya bisa dilatih keterampilan khusus selama kondisi fisiknya memungkinkan. Karakteristik kognitif pada anak tunagrahita. Karakter kognitif anak tunagrahita adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak tunagrahita mampu mengetahui atau menyadari situasi, benda-benda, dan orang di sekitarnya, namun mereka tidak mampu memahami keadaan dirinya. Hal tersebut disebabkan oleh faktor bahasa yang menjadi hambatan dikarenakan mereka pada umumnya sulit untuk mengatakan atau menyampaikan kata yang sesuai dengan keadaan yang diinginkan. Lalu yang kedua, mereka kesulitan untuk memecahkan masalah yang ada, tidak mampu membuat suatu rencana bagi dirinya sendiri, dan anak tersebut sulit memilih alternatif pilihan yang berbeda. Yang ketiga, mereka sulit sekali untuk menuliskan simbol, angka, hingga secara umum mereka memiliki kesulitan dalam bidang membaca, menulis, dan berhitung. Lalu yang terakhir ada kemampuan belajar anak tunagrahita terbatas. Mereka mengalami kesulitan yang berbeda dalam pengetahuan yang bersifat konsep dan dalam menetapkan dirinya dengan keadaan situasi lingkungannya. Karakteristik sosial emosi anak tunagrahita. Anak tunagrahita memiliki sosial emosi pada umumnya akan menunjukkan karakteristik sosial emosi sebagai berikut. Yang pertama, ada lamban dalam mempelajari hal-hal baru. Yang kedua, mempunyai kesulitan dalam mempelajari pengetahuan abstrak, selalu cepat lupa apa yang dipelajari jika tanpa latihan yang terus-menerus. Yang ketiga, mengalami kesulitan dalam menggeneralisasikan dan mempelajari hal-hal baru. Yang keempat, kemampuan bicara sangat kurang, terutama anak tunagrahita sedang atau berat. Yang kelima, kurang dalam kemampuan menolong diri sendiri, sebagai tidak mampu mengurus diri sendiri seperti berpakaian, makan, menjaga kebersihan, sehingga diperlukan latihan khusus untuk memiliki kemampuan ini. Dan yang terakhir, mengalami kesulitan dalam berinteraksi. Bagi anak tunagrahita ringan, mereka dapat bergaul dengan anak reguler, namun bagi tunagrahita berat tidak mampu melakukan hal tersebut. Begitulah penjelasan tentang tunagrahita. Bye-bye teman-teman. Terima kasih sudah menonton.
Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. At-Tin ayat 4. Maka dari itu, cintailah diri kita sendiri dan selalu bersyukur untuk apa yang kita punya. Menurutmu, kamu kurang, tapi menurutnya, kamulah yang sempurna.